Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Stop Insecure, perbanyak bersyukur. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bu, Masya Allah ini temanya bagus banget ya. Karena kita tuh ngerasa pasti setiap harinya tuh kayak kita tuh kurang cantik, kurang ganteng, kurang kaya. Pokoknya banyak kurangnya deh kalau dibandingin sama orang lain. Apalagi kita sekarang scroll-scroll sosmed terus. Nah ini tema ini pas banget nih buat jamaah yang lagi ngerasa rendah diri, kurang pede. Kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai menanti buah hati. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Insya Allah ini memang apa ya, kita nggak tahu ya setiap orang itu berjuang dengan masalahnya masing-masing ya Ustadz ya. Ada yang sekarang sedang memperjuangkan anak yang sekolah, sedang ada juga yang sekarang berusaha ingin punya anak gitu ya. Karena nggak semua juga mungkin seberuntung kita gitu ya, maksudnya kita dititipkan amanah anak sama Allah gitu ya. Nah Ustadz kadang perasaan itu tuh membuat apa ya, pasangan-pasangan yang belum dikarunia anak tuh menjadi insecure. Insecure-nya karena aduh yang ini udah punya anak 2, 3, yang ini udah mau menyekolahkan anaknya. Sedangkan mereka mungkin lagi sekarang berjuang pengen punya apa garis 2 aja tuh, berjuang garis 2 itu susah banget gitu. Nah gimana ya Ustadz untuk menyikapi hal seperti itu supaya apakah itu disyukuri aja tapi kan kita juga nggak tahu ya maksudnya isi hati orang bagaimana supaya kita bisa bersyukur dengan keadaan yang ada. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Mikdad, tapi guru kami Ustaz Tasal, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang keturunan itu ada di dalam Al-Quran. Dan Allah langsung katakan, Lillahi mulkus samawati wal ardh. Udah, yang punya langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Allah itu yang berkuasa memberikan seseorang keturunan anak laki-laki. Dia pula yang berkuasa memberikan orang itu keturunan perempuan semua. Atau memberikan keturunan kepada mereka laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Tapi ingat dia juga Allah yang berkuasa menjadikan sepasang suami istri tidak punya keturunan. Innahu alimun qadir. Kuncinya di sini, sadari bahwa dialah yang maha mengetahui, lagi maha berkuasa atas segala sesuatu. Manusia urusannya hanya urusan ikhtiar. Bagaimana urusan ikhtiarnya? Mulai dari awal, apa? Carilah pasangan yang mungkin sama-sama kromosomnya segala macam. Boleh, sekarang ta'aruf boleh kita cocokkan dulu. Dicocokkan seperti apa? Ini cocok nggak suami istri? Karena ada orang menikah berpuluh-puluh tahun tidak punya keturunan, akhirnya pisah, masing-masing punya pasangan, ternyata punya keturunan masing-masing. Ternyata dia tidak cocok. Jadi boleh saja pada saat ta'aruf dia memeriksakan diri ke dokter, ke ahlinya, itu. Kemudian setelah menikah dia berikhtiar, cari bagaimana supaya bisa punya keturunan. Setelah ikhtiar maksimal, kembalikan hasilnya adalah Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya biar nggak insecure gini, nggak usah dengerin kata orang, dengerin aja apa kata Allah. Maksudnya kalau yang ngomong ini ndak ada hubungannya sama Allah, ndak usah. Iya, Masya Allah. Supaya kita nggak sedih terus ya. Iya. Karena nanti udah punya anak ditanya lagi, anaknya kapan nambah? Iya. Udah 2, kapan anak yang ketiga? Anaknya laki-laki, kapan punya anak perempuan? Punya anak perempuan, kapan punya anak laki-laki? Gak ada habisnya ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz yang boleh tepuk tangan dulu Ibu. Masya Allah, intinya juga kita harus selalu berbuat baik sama semua orang karena kita nggak tahu setiap orang itu mempunyai masalah yang berbeda-beda. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu untuk jamaah nonton dulu ini ada tayangan mengenai sehat-sehat ya anakku. Silakan. Allah, gemesin banget ya anak-anaknya, lucu-lucu banget ya. Aduh itu tuh memang punya apa ya perasaan yang nggak bisa dikalkulasikan dengan angka berapapun kalau kita ngelihat anak kita tuh lucu, menggemaskan terus soleh lagi. Aduh Masya Allah. Ustadz ini masih berkaitan dengan insecure nih, tapi gimana? Ini mungkin melanda beberapa orang gitu ya, melanda hati seorang misalnya baik itu suami atau istri gitu ya, terutama mungkin istri yang harus merawat anak-anaknya karena mungkin
harus menjadi seorang single parent gitu ya. Nah itu tuh pasti akan ada di dalam hati kecil itu insecure gitu ya. Aduh yang orang lain itu dia merawat anaknya bersama suaminya gitu ya. Ada teman cerita, ada teman ngobrol gitu ya. Nah ini gimana untuk ibu gitu ya atau ayah yang menjadi single parent gitu ya harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Nah ini menurut penjelasannya Ustadz silakan. Baik, terima kasih Mas Fikdat. Bismillah, jamaah Islam itu indah. Memang seringkali kita itu kurang rasa syukurnya. Sehingga kita melihat kehidupan yang kita jalani saat ini kok nggak seperti orang lain ya. Bagaimana caranya agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah? Kata Nabi, lihatlah orang-orang yang hidupnya ada di bawah kamu. Nah, jadi kalau kita hari ini ibu-ibu punya anak, bersyukur nggak? Bersyukur. Kita lihat tadi berapa banyak orang-orang pasangan muda bahkan sudah sampai berpuluh-puluh tahun hanya ingin menantikan kehadiran anak. Bahkan mereka siap mengeluarkan biaya berapapun yang penting punya anak. Nah kita alhamdulillah Allah sudah kasih anak. Tapi saya single parents, gimana cara menghidupinya? Bersyukur. Banyak single parents lain juga punya anak banyak, gak punya uang ibu-ibu. Ibu-ibu misalkan single parent, anaknya satu tapi Allah kasih rezeki. Allah kasih rumah, Allah kasih kehidupan yang baik. Allah izinkan anak-anak ibu sekolah di sekolah yang terbaik. Maka itu adalah hal-hal yang patut disyukuri. Jadi kita tidak bisa hanya ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Gak mungkin, kita pengen hidup kita kalau pengen mah banyak ya Bu ya. Pengen punya suami yang soleh, yang baik ya kan. Yang ngasih uang bulanan 1 miliar misalkan. Pengennya begitu. Pengen banget. Ya, tapi kan tidak semuanya seindah apa yang kita bayangkan. Sehingga jangan mengharapkan validasi dari manusia. Tapi validasi itu cukup dari Allah. Cukup Allah yang tahu kita lagi susah, cukup Allah yang tahu kita bangun di sepertiga malam tahajud meminta kepada Allah. Nggak perlu dipuji sama manusia, nggak perlu dianggap baik mungkin sama manusia. Yang penting Allah tahu kita baik, yang penting Allah tahu kita ridho dengan segala ketetapan Allah. Allah kasih ujian itu bukan cuman sekedar ujian, tapi itu sudah spesifik karena Allah tahu ibu sanggup menghadapinya. Kenapa bukan orang lain? Karena orang lain gak sanggup. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian itu spesifik dan custom untuk sebagian orang. Gitu. Oh jadi bukan cuma motor yang bisa di custom ya. Jadi ujian juga untuk kita. Dan kita itu udah berarti mampu ya Ustadz ya? Pasti mampu. Kalau dapat ujian itu berarti pasti mampu kata Allah. Masya Allah. Baik terima kasih Ustadz. Boleh tepuk tangan dulu Masya Allah. Waduh semakin menarik pembahasan kita ya jamaah yang di rumah juga. Ibu masih semangat gak Bu? Coba mungkin ini ada yang baru nonton pengen tahu ini dari mana sih Bu? Yang ini dari mana? Nah biar gak ngantuk ya Bu tepuk tangan dulu Masya Allah. Keren ini semangatnya saya senang banget nih. Saya juga jadi ikutan semangat nih. Baik jamaah kita lanjutkan lagi tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai walau punya keterbatasan bukan suatu halangan. Kita saksikan sama-sama silakan. Oh ini apresiasi tinggi-tingginya nih untuk orang-orang para pejuang nafkah yang memiliki keterbatasan. Orang yang berjuang untuk mencari nafkah lagi mengangkat derajatnya. Masya Allah. Tapi orang yang mengemis lagi menghinakan dirinya. Betul. Jangan pernah berharap kepada manusia, pasti engkau kecewa. Iya. Lebih baik berarti hanya pada Allah ya Ustadz ya. Semua tubuh kita penuh bulu. Kecuali dua. Apa tuh? Telapak tangan dan telapak kaki. Supaya kita berusaha. Nah itu dia, waduh maknanya dalam sekali. Ustadz, ini kalau misalnya kita ngelihat ya mungkin orang itu hidupnya banyak yang lebih susah dari kita tapi gak seberisi kita berarti ya. Orang punya kekurangan tapi itu menjadi apa ya motivasi gitu ya. Mereka gak insecure gitu ya, gak merasa aduh aku kurang ini kurang itu. Nah ini berarti tamparan buat kita semua yang fisiknya sempurna yang masih punya kesempatan gitu ya. Gimana sih Ustadz caranya ini ya menurut Islam supaya kita tuh gak khawatir, kita tuh gak insecure dalam menjalani pekerjaan gitu ya. Supaya kita tuh gak terus-terusan ngeluh, posting di sosmed, aduh capek banget nih, aduh lemes banget nih. Mohon penjelasannya Guru silakan. Tepuk tangan dulu buat hari ini, luar biasa. Semua yang nonton lagi diangkat semangatnya. Amin, amin. Yang lagi kerja diangkat semangatnya. Amin. Tahu nggak
Rezeki itu dijemput, bukan ditungguin. Menjemput rezeki. Kalau Anda menunggu buah itu jatuh dari pohon, tunggu sisa kalong. Harus dijemput, lempar batu. Ambil sodok kayu. Atau sekalian manjat. Itulah. Mohon maaf. Tanpa menggurui. Apa yang harus kita lakukan? Dengerin. Ya lagi pejuang nafkah. Lagi bekerja. Yakin rezeki kita ada hari ini. Maka perbaiki niatnya. Ada orang bekerja untuk supaya tidak jadi pengemis. Ada orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ada orang bekerja untuk membantu menafkahi keluarganya. Ada orang bekerja untuk membantu sesama. Ada orang bekerja untuk membantu agama. Kita berada di mana nih? Kita berada di mana? Nah, semua harus bekerja. Tidak ada nabi pengangguran. Tidak ada nabi pengangguran. Makanya kalau mau tidak insecure dalam bekerja, perbaiki niatnya dulu. Iya. Kemudian jadi niatnya. ingat ya, usahakan ini adalah lahan ibadah buat kita. Betul. Karena bekerja itu bagian daripada ibadah. Masya Allah. Jadi kerja ikhtiarnya digas tapi juga niatnya diperbaiki ya supaya Allah lancarkan. Iya, menjemput rezeki. Yang penting kalau kerja nih harus tanamkan ini. Giat, kemudian amanah, Iya. penuh tanggung jawab. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Ustadz. Tapi sebelum kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan. Jamaah! Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Lila. Mana tepuk tangannya? Ibu-ibu dari mana? Ibu-ibu dari mana? Nah, kalau berbicara gimana caranya agar tidak insecure dan tidak mengeluh sama kerjaan, maka jalani pekerjaanmu dengan 2 cara. Sabar, syukur. 1, 2, 3. Sabarlah, bersyukurlah kalau bekerja. Betapa banyak orang capek cari kerjaan. Sementara kita sudah ada kerjaan. Capeklah dalam bekerja dibanding capek cari kerjaan. Nah, buat yang lagi cari kerjaan, yakinlah kita bisa. Kalau memang tidak ada pekerjaan, kita yang bikin pekerjaan. Wih, itu keren banget. Tunggu Bener, kerjaan. bener. Kerja. Karena sekarang tuh cita-citanya, oh saya pengen kerja di sini, pengen kerja. Jarang ada yang cita-cita Jangan. pengen membuka lapangan pekerjaan. Lebih bagus Ustadz. bikin lapangan pekerjaan kalau Udin, memang tidak keren. bisa. Masya Allah. Aduh. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Ini meluruskan nih. Keren banget. Baik jamaah, biar makin semangat. Sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya lagi nih sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, sekarang yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Ibu. Ayo. Waduh, baik. Saya akan kasih yang paling semangat dulu Ibu yang di atas nih, yang di ujung. Yuk Pak, hati-hati Bu. Boleh kenalan dulu di situ aja, namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Asad. Perkenalkan nama saya Siti Mukodariah dari Majelis Taklim Asmaul Husna Cikupa Tangerang. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Cikupa Tangerang nih. Baik silakan Ibu. Ustadz, saya mau bertanya. Silakan Ibu. Bagaimana ya amalan menghilangkan insecure atau Insecure, ya nggak apa-apa Bu, kita insecure ngerti kok. atau rasa khawatir? Ya, Kalau suami kita punya gaji yang pas-pasan, ya kita bersyukur. Tapi tetap tidak cukup untuk bulanan. Bagaimana Ustadz? Hanya itu baik. pertanyaan saya. Baik. Terima Sayurnya kasih. setengah aja. Terima kasih ya. Ikannya setengah. Pertanyaan bagus sekali Ustaz, mohon dijawab aja langsung Baik, silakan. terima kasih Ibu. Ya, bagaimana kalau kita punya suami ya, tapi ya gajinya pas-pasan. Nah, lebih baik punya suami gaji pas-pasan atau gaji berlebih Ibu? Ya, tadi kita belajar apapun yang didapatkan harus bersyukur ya. Insecure itu berasal dari mana sih? Dari dalam diri kita sendiri.
kita gelisah, kita overthinking, kita berpikir hal-hal yang mungkin belum terjadi. Itu kan asumsi kita. Kita berasumsi gaji suami kita nggak cukup untuk hidup kita selama sebulan. Kenapa nggak kita balik overthinkingnya? Bagaimana gaji suami saya yang hari ini alhamdulillah Allah telah karuniakan, nanti di pertengahan bulan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kenapa overthinkingnya harus yang negatif? Coba ganti dengan overthinking yang positif. Kan rumusnya juga udah ada. Allah bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gimana caranya agar mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka? Bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sederhananya ikut maunya Allah. Coba ikut maunya Allah, pasti Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan perbanyak berzikir agar hati menjadi tenang. Karena sumber dari insecure adalah kegelisahan. Maka Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau mau hati tenang, banyak berzikir. Dan turunan dari zikir banyak. Salat itu juga termasuk zikir. Bukankah di dalam salat kita mengucapkan zikir? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka itulah cara bagaimana kita bisa menghilangkan insecurity tadi sehingga kita menjadi hamba yang lebih bersyukur pada Allah. Aduh, Masya Allah. Jadi deketin yang punya rezekinya ya. Deketin yang punya Insya rezeki. Allah. Gimana Bu? Sudah terjawab ya? Aman ya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustaz. Makasih. Masya Allah. Baik jamaah, saya akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Boleh angkat tangan yang tinggi Ibu, yang mau bertanya silahkan. Tadi sisi sebelah kanan udah, sekarang mohon maaf nih saya mau kasih ke yang Ibu di atas. Ibu maaf ya, silahkan Bu perkenalan dulu namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz Sam, nama saya Ibu Siti Hodijah Baik. dari Majelis Ta'lim Asmaul Husna Cikupa, Cikupa. Tangerang. Baik, silahkan Ibu. Tanya Ustadz, Iya silahkan, Ustadz Syam ya bener katanya? nggak Ustadz Sam? Tadi Ayo, udah Ustadz ngomong. Ya, Ustadz Ya, Sam, Ustadz Sam. Ustadz Sam. Ustadz Iya, Syam lagi proses menuju berdiri Makanya Bu. jangan dijawab, Ustaz Sam. Iya. Ini dari Asmaul Husna nih vokalis hadroh semua, suaranya bagus semua. Iya. Amin. Gini Ustadz, Siap, bener Ibu. gak katanya kita nggak boleh sembarang ngomong gini. Harusnya lu bersyukur, jangan insecure terus. Yo. Kan itu bagus Ustadz. Ah. Ya buat kita, kan itu bagus Ustadz untuk memotivasi. Ya. Ya, jangan tidak ada khawatiran mulu bagi kita. Ya. Kok nggak Oh. boleh Ustadz? Siap. Oh iya. Makasih Ustadz. Sama-sama, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Baik. bertanya sama Iya. Ustaz Sam, kayak Ustaz Sam lagi dimarahin. Jadi gini misalnya saya curhat terus sama Saya teman sedang saya. mencerna spasinya di mana. Jadi gini, kalau curhat terus dia, nggak boleh kayak gitu, harusnya kamu tuh bersyukur. Iya. Tapi saya ini nggak bisa beli ini, nggak bisa bayar cicilan, nggak boleh, harusnya Lu bersyukur. insecure mulu Iya. gitu. Itu gimana tuh? Jadi apa-apa tuh nggak boleh gitu. Mohon Baik. penjelasannya guru, Terima silakan. kasih Tabe Guru Ustadz Maulana, Ustadz Asad, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan Ibu menyangkut tentang dakwah. Tidak melulu dakwah itu mesti dengan perkataan. Kadangkala orang yang sedang insecure itu tidak butuh nasihatmu tapi butuh bantuanmu. Kadangkala mereka itu datang mengeluh itu bukan karena ingin dimotivasi tapi ingin disantuni. Jadi yang dia butuhkan santunan bukan tausiah. Jadi subhanallah ketika ada orang yang insecure, apa yang dilakukan Nabi SAW? Lihat, ada orang-orang datang kepada Nabi, insecure-nya bagus nih orang nih. Insecure-nya apa? Orang-orang ya Rasulullah, sahabatmu yang lain berangkat semua ke perang Tabuk. Mereka yang kaya-kaya nyumbangin onta, mereka yang kaya-kaya nyumbangin kuda,
Mereka yang kaya-kaya bisa berangkat ke perang Tabuk ya Rasulullah. Kami ini yang cinta Islam tapi kami tak punya modal. Kami insecure ya Rasulullah. Maka Nabi melihat sisi yang lainnya. Apa sisi yang lainnya? Engkau berada di rumahmu, kau jaga orang tuamu. Itu besar pahalanya di sisi Allah. Engkau berada di rumahmu, kau ajari istrimu sholat. Itu besar di sisi Allah. Engkau setiap habis sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu sama menyamai sedekahnya orang-orang kaya. Maka lihat sisi positifnya sebelum ngatain orang insecure. Ada orang insecure karena mungkin kurang uangnya. Sampaikan kepadanya, sedekah tidak melulu tentang uang. Sedekah itu kau datang saja pengajian, tidak kau sumbang uangmu, tapi kau sumbang tenagamu. Itu juga termasuk sedekah. Jangan kita samaratakan orang. Ibu-ibu semua udah pada iuran ya, tinggal ibu doang yang belum ya. Gimana nggak insecure Ya temennya? iyalah kalau digituin. Iya, subhanallah. Jadi kita tuh harus apa ya, ngelihat dulu situasinya ya. Betul. Orang misalnya memang udah stres banget, ditausiin gak akan masuk juga kayaknya ya. Dakwahnya Nabi itu selalu dakwah dengan cinta, tidak pernah merendahkan orang Ibu-ibu. lain. Baik, bagaimana Ibu? Cukup ya Bu ya? Turun. Mau ditambahkan? Oh spesial nih, spesial. Pelan-pelan, hati-hati. Satu. Wah. Turun lagi. Gimana Bu? Ya. Ibu bilang, jangan Gimana? kemana-mana, kita akan lanjutkan soal yang satu. Coba, satu, dua, Jangan tiga. kemana-mana. Jangan kemana-mana, kita Lanjutkan lanjuti setelah yang satu ini. setelah yang satu ini. Jamaah. Jamaah, Oh, jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Tepuk tangan dulu dong.